Di sini sesuatu dimulai, sebuah tradisi. Ada yang disebut sebagai the losers and the winners. Dan jadikan diri kita sebagai the winners. Kita bukan sedang ditimpa oleh musibah, tapi kita sesungguhnya sedang ditempa dengan musibah. Di kreatif, gunakan kesempatan ini sebagai kesempatan untuk kita meningkatkan kemampuan diri, untuk meningkatkan daya saing. Menulis itu bukan soal bisa atau tidak. Menulis itu adalah sebuah tradisi. Mari kita bangun tradisi menulis. Ya, ketemu lagi ya dengan saya dalam seri kuliah-kuliah kebudayaan. Pada hari ini kita bicara satu tema yang sangat spesifik tentang the body, dan tubuh manusia ini merupakan seperti yang sudah kita bicarakan sebelumnya, bukan hanya satu fenomena atau fakta biologis, tetapi tubuh juga merupakan fakta sosial kebudayaan. Jadi bagaimana tubuh di dalam satu kebudayaan itu dikelola, ya, didisposisikan, dan tentu saja dimaknai oleh masyarakat yang sangat berbeda dari satu kebudayaan ke kebudayaan yang lain. Nah, secara khusus saya ingin membicarakan pada hari ini tentang boundary tubuh, ya. Jadi bagaimana tubuh manusia itu distrukturkan, ya, distrukturkan oleh batas-batas, ya, oleh batas-batas kebudayaan. Jadi tubuh itu memiliki batas-batasnya, dalam arti bahwa tidak semua orang atau tubuh tidak bisa ditampilkan dengan cara yang sama di depan orang atau di depan satu peristiwa yang sama. Tentu saja ya, setiap orang yang ada di kamar mandi berbeda dengan yang ada di kamar tidur. Demikian juga berbeda tubuh ketika dia ada di ruang meeting, berbeda dia dengan di jalanan, berbeda dia, ya, itu ketika dia sendirian atau ketika dia beramai-ramai di tempat yang umum. Itu namanya tubuh itu distrukturkan. Distrukturkan oleh apa? Salah satu, distrukturkan oleh batas-batas. Batas yang paling pertama, ya, dari tubuh manusia itu, ya, boundary yang paling utama itu adalah jenis kelamin. Setiap manusia itu distrukturkan oleh jenis kelamin. Ketika dia tanpa bisa memilih, ya, dilahirkan sebagai perempuan, yang juga seorang yang dilahirkan sebagai laki-laki, dia harus membawa tubuhnya ke dalam kehidupan sosial atau kehidupan individualnya itu sebagai perempuan. Perempuan secara individual, mungkin secara biologis, tapi juga perempuan secara sosial. Bagaimana lingkungan sosial melihat dan mengharapkan disposisi the body di dalam satu masyarakat. Ini penting sekali. Jadi boundary yang paling elementer, ya, boundary jenis kelamin, ya, boundary usia. Yang usia satu orang dengan usia orang lain itu sangat berbeda. Ketika anak-anak, mungkin anak-anak belum tahu apa itu malu, ya, terhadap tubuhnya. Ketika dia dewasa, dia mulai mengerti bahwa tubuhnya harus dikelola dengan cara tertentu, dengan cara-cara yang patut menurut kebudayaannya. Dan menurut kebudayaan yang berbeda, berbeda lagi ekspresi dari tubuh manusia itu. Nah, boundary selain gender dan usia, boundary itu tentu saja boundary itu juga menyangkut apa? Menyangkut agama. Jadi boundary sosial budaya itu menyangkut agama. Karena agama itu menjadi kekuatan yang menstrukturkan tubuh manusia, ya. Agama mendefinisikan, seperti orang menggunakan jilbab, menggunakan pakaian menutup aurat, karena itu adalah sebuah pernyataan moralitas agama
yang dipatuhi oleh sekelompok orang, ya, dan kemudian menjadi apa? Menjadi identitas dari manusia. Tentu saja tubuh manusia itu distrukturkan oleh kekuatan-kekuatan yang lain, ya, oleh lingkungan sosial mereka yang boundary-nya dibuat secara berbeda. Jadi ada boundary yang mikro seperti dalam rumah, dalam kamar, ya, dalam ruang yang terbatas. Artinya sesama keluarga itu tentu saja ada orang yang di dalam rumah hidup dengan sama keluarga, dia tidak pakai kerudung atau tidak menutup kepalanya. Tapi begitu ada orang asing atau orang lain yang masuk ke rumah, dia harus menutup, atau ketika dia keluar. Nah, ini namanya boundary, ya, yang ketika orang crossing the border, dia melintas, ya, melintasi batas-batas ini, definisi tentang tubuhnya kemudian ditentukan oleh itu. Nah, jadi tubuh dalam definisinya itu juga menyangkut aspek-aspek kebijakan. Ada kebijakan yang, ya, bahkan sebaliknya itu melarang, ya, orang yang menggunakan nikah, menggunakan cadar misalnya. Kenapa? Karena itu dianggap, ya, dianggap itu memisahkan diri dari kelompok, di mana dalam negara yang demokratis justru demokrasi itu dibaca sebagai, ya, sebagai apa? Sebagai komitmen dari setiap orang untuk hidup bersama. Nah, ketika membentuk kehidupan-kehidupan yang bersifat individual, ya, maka itu menjadi sesuatu yang tidak demokratis, ya. Nah, sebagian tentu saja mendefinisikan demokrasi itu adalah kebebasan, ya, tergantung pada setiap individu, dia bebas mengekspresikan apa yang dia inginkan. Nah, tapi kita lihat, tentu saja ini memperlihatkan kepada kita apa? Ada relasi kuasa, bahwa tubuh itu hadir di dalam konteks, ya, konteks relasi kuasa. Nah, ketika relasi kuasa itu ada pada negara, ya, negara menjadi pusat kuasa, maka tubuh manusia itu diatur oleh kebijakan-kebijakan negara. Melalui apa? Kebijakan makanan, bahkan melalui, ya, kebijakan-kebijakan senam, ya. Jadi SKJ diatur. Dan tentu saja, ya, kalau kita lihat dari bayi, itu ada pelayanan posyandu untuk apa? Untuk mengontrol tubuh bayi, tubuh manusia yang ideal, pertumbuhan yang ideal. Nah, ini suatu yang sangat jelas, ya, kita bisa lihat. Nah, jadi pusat kuasa itu tidak hanya negara, ya. Kita tahu sebelum ada negara, agama menjadi pusat kuasa, gereja, ya, menjadi pusat kuasa, masjid menjadi pusat kuasa, demikian juga keraton, ya, budaya itu menjadi satu pusat kuasa. Yang definisi-definisi kebudayaan tentang tubuh itu yang menentukan bagaimana tubuh dikelola. Ya, pada hari ini mungkin orang akan bicara tubuh yang ideal seperti tubuh yang langsing, walaupun tentu saja, ya, ada perlawanan-perlawanan untuk itu, dengan munculnya misalnya, ya, itu toko yang menjual pakaian big size, sehingga orang-orang yang bertubuh lebih besar dari orang-orang lain itu juga legitimate keberadaannya. Tapi sebelum kita berjuang, sebelum ada gerakan untuk melangsingkan tubuh, jangan lupa bahwa di kebudayaan-kebudayaan kita justru tubuh yang ideal itu adalah tubuh yang berisi, ya. Jadi perempuan yang diidealkan itu perempuan yang tubuhnya itu bisa dianggap atau dianggap mampu memberi keturunan, ya, memberi keturunan. Jadi perempuan yang kurus, ya, yang kurus tidak berisi dianggap juga ini perempuan yang tidak subur, tidak bisa memberi keturunan. Jadi apa yang diidealkan tempo dulu pada masa lalu dengan yang diidealkan sekarang ini sangat berbeda,
kan bisa jauh berbeda. Dan dunia berubah terus secara dinamis, sehingga cara-cara mendefinisikan tubuh pun itu mengalami perubahan-perubahan. Nah, jadi pada akhir cerita memang tubuh manusia itu distrukturkan, ya, distrukturkan oleh macam-macam kekuasaan, termasuk oleh pasar, ya. Pasar juga menjual tubuh manusia, mengiklankan tubuh manusia, mendefinisikan tubuh manusia, ya. Tapi di balik dari adanya proses penstrukturan tubuh manusia itu, manusia juga melakukan perlawanan-perlawanan, ya. Manusia juga melakukan tindakan-tindakan untuk membebaskan dirinya dari semua itu. Ada orang yang tidak peduli bahwa dia mau gemuk, mau apa, itu adalah hak azazi dari manusia, dan dia tidak harus mengikuti semua norma-norma yang dominatif yang membuat dia terhegemoni, ya, seperti norma-norma sosial, norma agama, norma politik yang dibangun oleh negara, ya. Tidak selalu orang surrender, menyerahkan dirinya kepada apa? Kepada dominasi-dominasi struktural yang terjadi. Banyak perlawanan yang dilakukan, ya. Banyak gerakan-gerakan. Oleh karena itu kita bisa menemukan mengapa ada punk, ya, mengapa ada masyarakat yang ditindik bukan hanya telinganya, tapi lidahnya, bibirnya, dan sebagainya. Itu bentuk bahwa tubuh manusia itu merupakan satu alat ekspresi, dan alat ekspresi itu bisa juga dibaca sebagai sebuah perlawanan, ya, terhadap apa yang terjadi. Dan di situ juga sebenarnya, ya, tubuh bisa kita lihat menjadi alat politik, ya, menjadi alat bagi si pemilik tubuhnya sendiri. Untuk apa? Untuk mendapatkan, jadi gaining, ya, ada political gain, yang jelas banyak sekali economic gain. Nah, tapi tentu saja itu semua berlaku dalam batas-batas yang sanggup dikelola atau yang sanggup didobrak. Demikian materi kita pada hari ini. Kita lanjutkan diskusi kita tentang debadi dalam konteks yang berbeda. Ikuti diskusi-diskusi kebudayaan kita, dan selalu semangat dan selalu jaga kesehatan. Sampai jumpa. Terima kasih. Ikuti terus kuliah-kuliah kebudayaan dari Profesor Dr. Iwan Abdullah. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Kenapa? Karena kita membagi ilmu bersama dalam proses produksi pengetahuan. Mari kita bersama-sama mencerdaskan orang banyak. Terima kasih.